Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Masa Orde Lama terjadi selama 22 tahun lamanya. Pada Orde Lama, Presiden Soekarno menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai negara yang baru saja merdeka, tidak aneh jika terjadi beberapa peralihan sistem pemerintahan di masa Orde Lama ini. Sistem-sistem pemerintahan demokrasi pada Orde Lama yang berbeda terjadi dalam 3 tahap pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Selama kurun waktu dalam pengertian Orde Lama tadi, perubahan sistem pemerintahan terjadi dari presidensial menjadi sistem parlementer. Dalam pemerintahan presidensial terdapat fungsi ganda presiden, yaitu sebagai badan eksekutif. Penyimpangan pada masa Orde Lama ini juga telah terjadi di kurun waktu seperti ini. Contohnya perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang tadinya berfungsi sebagai pembantu presiden namun sekarang berubah menjadi badan yang diberi kekuasaan legislatif dan turut diberi wewenang untuk menetapkan GBHN yang tadinya adalah wewenang dari MPR. Kabinet presidensial juga berubah bentuk menjadi kabinet parlementer pada masa ini. Soekarno-Hatta. Pada tepatnya tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juni 1959, Presiden Soekarno menggunakan UUDS untuk memerintah. Dewan Konstituante juga diberi tugas oleh Soekarno untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai dengan amanat UUDS 1950. Tetapi sampai tahun 1955 belum ada konstitusi baru yang ditetapkan. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang menyatakan pembubaran konstituante. Demokrasi terpimpin adalah hasil dari keluarnya dekrit Presiden 1959 dan sistem ekonomi Indonesia juga menjurus pada sistem yang segalanya diatur oleh pemerintah yang diharapkan bisa membawa kemakmuran bersama. Sistem demokrasi terpimpin adalah pengertian Orde Lama yang sistem seluruhnya berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin juga terjadi konflik antara Angkatan Darat, Presiden dan PKI yang mencapai puncaknya pada peristiwa G30 PKI pada 30 September 1965. Sebagai akibat dari G30 PKI, proses peralihan pemerintahan ke Orde Baru juga ikut terpengaruhi dan menjadi salah satu pemicu yang membuat Presiden Soekarno terpaksa menyerahkan jabatannya. Karena kedekatan Soekarno dengan PKI membuat banyak kalangan tidak senang dan pada akhirnya rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya dalam memimpin sebuah negara. Karena itu tepat pada tahun 1966, Orde Lama dinyatakan berakhir dan menuju ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an. Bahkan pada masa itu disebut sebagai salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Penyerahan mandat kekuasaan lewat Super Semar dilatar belakangi dengan guncangan pasca gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan tentara bahwa Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut dengan PKI merupakan dalang dibalik peristiwa pembunuhan 7 jenderal tersebut. Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari para pemuda anti komunis. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Dengan dilindungi oleh para tentara, kelompok ini dibuat untuk memprotes Soekarno yang enggan bertindak apa-apa terkait peristiwa gerakan 30 September. Masa Orde Baru menciptakan dampak yang banyak, salah satunya dampak yang besar, yaitu bagi warga keturunan Tionghoa.
Mereka dilarang berekspresi. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia agar terkesan sebagai pribumi asli Indonesia. Penggunaan aksari dan bahasa Tionghoa juga dilarang untuk penggunaan nama media massa dan perusahaan. Kejadian terburuk terjadi pada tahun 1998 ketika ratusan orang Tionghoa tewas dan puluhan lainnya diperkosa selama kerusuhan Mei 1998. Diskriminasi dapat mengambil bentuk kekerasan diksi atau penggunaan bahasa dan undang-undang yang sangat membatasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timur Timur, dan Irian Jaya. Namun, dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang baru mendapatkan bantuan pemerintah. Pada awal era reformasi, konflik laten ini meledak menjadi terbuka, antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura Dayak di Kalimantan. Sementara itu, gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan, pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran. Krisis moneter inilah satu dari beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun. Ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang, demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana, dan kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak dapat dielakkan. Karena terjadinya demonstrasi juga oleh mahasiswa, akhirnya Kamis 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, tepat pukul 9.05, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden dan digantikan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Dengan begitu, dimulainya era reformasi. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. Sejak 80-an sampai 93, 94 sampai 96 dipukul ya. Nah, ini terus berlanjut sampai terjadi kalau pernah juga ikutin buka-buka dokumen di Indonesia sampai terjadi 27 Juli 1996. Iya. 27 Juli 96 itu pemukulan terhadap hampir merata semua basis perlawanan rakyat di Indonesia. Disapproving the myth that the old general was indispensable to the nation's stability. Forum Kota sejak pertama Soeharto turun dan digantikan oleh Habibie, kami sudah menolak Habibie karena kami sudah tidak percaya dengan hasil pemilu tersebut. Kami sudah tahu seperti apa Habibie, track recordnya bagaimana. Kami sudah tahu dia juga sama-sama raja KKN. With loyal Suhartoists still in power and the former president protected by the army, the students saw reformation slipping away.
Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Hal-hal yang terjadi selama era reformasi. 1. Insiden berdarah di Medan 1998. 2. Tragedi Kejayaan atau tragedi Yogyakarta. 3. Tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. 4. Penduduk gedung DPR atau MPR. 5. Kerusuhan dan penjarahan massal. Dampak era reformasi. 1. Adanya pembatasan masa jabatan presiden. 2. Terlaksananya UUD 1945 beserta amandemennya. 3. Kebebasan pers. 4. Terlaksananya pemilihan presiden langsung. 5. Meningkatkan derajat bangsa Indonesia. 6. Sifat terbuka Indonesia pada dunia internasional. Itulah hal-hal dan dampak yang terjadi selama era reformasi berlangsung dari 1998 hingga sekarang. Harapnya era ini dapat membawa dampak baik dan keefektifan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Sekian dari video yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa belajar sejarah di Indonesia.